Sebelum bahas, gue pengen kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudari kita di Sumatera dan Aceh. Dan nggak cukup berdoa, nyumbang. Ya 1.000, 10.000 itu bermakna banget buat mereka. Karena untuk melanjutkan kehidupan dan menjaga kesehatan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi kenapa bisa banjir bandang? Itu yang pertama, deforestasi atau penggundulan hutan. Jadi gini, hutan itu ibarat spons, ya. Hutan itu ibarat spons yang bisa nyerap air. Jadi kalau curah hujan tinggi nih, deras kayak kemarin gitu. Nah itu dengan adanya hutan gitu, air itu bakal ke hutan itu, bakal diserap sama hutan itu. Kok bisa pohon hutan nyerap airnya banyak? Itu kan pertanyaannya. Jadi gini, maaf berisik nih suara ayam lagi pesta mereka. Jadi gini, di pohon hutan itu kan ada akar ya. Nah, ada akar. Nah di akar ini bikin tanah itu subur, bikin tanah berongga, bikin tanah subur, dan di situ tempat mikroorganisme cacing-cacing hidup. Jadi ketika hujan itu, air itu bisa masuk ke dalam tanah. Kalau nggak ada pohon gimana, pohon hutan, airnya itu lahan gambutnya itu jadi keras, tanah itu jadi keras. Kalau tanah keras, ya air kagak bisa masuk. Akhirnya airnya ngendap di atas saja, run off. Ya itulah terjadi banjir. Itu yang pertama tadi, akar dari pohon hutan itu nyerap airnya banyak. Yang kedua, akar dari pohon hutan ini nurunin erosi. Kok bisa nurunin erosi? Jadi gini, akar itu kan nggak diem aja gitu, dia pasti tumbuh ke dalam, terus dia menggeliat, bukan menggeliat siapa, makin panjang makin besar gitu. Itu bikin tanah lebih rapat, yang pertama. Terus dia juga mengeluarkan zat-zat organik yang itu bikin struktur tanah lebih gembur, lebih subur, dan lebih cocok buat nyerap air. Ibaratnya spons saja. Nah itulah yang bikin akar dari pohon ini bisa menurunkan erosi. Kalau erosi turun apa dampaknya? Kagak longsor. Tanah jadi kagak bakal longsor. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak penggundulan hutan di Sumatera dan Aceh? Ini masuk ke penyebab banjir nomor 2, yaitu perombakan alam. Jadi gini, yang bikin perombakan alam itu apa aja? Kita objektif aja. Urbanisasi, pertumbuhan penduduk gitu. Jadi asalnya yang lahan itu kan bisa nyerap air banyak, diganti jadi rumah gitu. Akhirnya apa ya? Nggak bisa nyerap air kan. Sama sistem urbanisasinya kadang-kadang, sistem drainase di perkampungannya juga kurang baik gitu. Itu yang bikin air lebih mudah tergenang. Ada nggak yang lebih parah dampaknya daripada urbanisasi terhadap perombakan alam? Ada. Alih fungsi lahan dari hutan ke lahan perkebunan misalnya, atau lahan pertanian hortikultura, itu bisa lebih besar perombakan alamnya gitu. Jadi itu berpengaruh besar juga kepada banjir. Karena asalnya hutan yang spons, yang ibarat spons gitu, banyak diubah jadi perkebunan yang pohonnya lebih sedikit. Ditanemin sawit misalnya, atau akasia atau eukaliptus, yang itu bikin tanah kering. Tanah gambut jadi kering. Kalau tanah gambut jadi kering, ya itu kagak bisa nyerap air. Jadi kagak kayak spons lagi. Jadi lebih kayak kapas. Tanahnya tuh lebih kayak kapas. Tapi kan kapas nyerap air juga, Jen. Iya, kapas nyerap air. Cuma kalau dibandingin sama spons, ya jauh perbandingannya. Oke lah, mungkin dalam air 1 ember gitu ya, air 1 ember nih. 1 spons mungkin nggak bakal bisa nyerap seluruh air yang ada di dalam ember. Anggaplah embernya penuh gitu. Tapi kalau sponsnya ada ribuan, ada ratusan, atau bahkan jutaan, itu bisa keserap semua airnya. Tapi bayangkan kalau spons yang ribuan, jutaan, ratusan itu diganti sama kapas. Lu ganti ini sponsnya sama kapas. Iya, nyerap air juga. Cuma nggak sebaik spons. Jauh lah. Itu. Ada yang lebih
besar pengaruhnya. Ada pertambangan gini, logikanya kan kalau pertambangan tuh lu tuh ngegali itu ke dalam. Nah, otomatis yang di atas tanah itu harus diratain dulu, dibubukin dulu gitu. Nah, artinya kalau misalnya di atas tanah tuh ada hutan, ada pohon-pohon hutan, ya otomatis dibabat kan. Tapi kalau misalnya kagak di lahan hutan, pertambangannya gimana aja? Tetap bahaya juga. Kenapa? Karena gini, pertambangan tuh kan bikin lubang dan dia nambang. Nah, hasil tambang tuh misalnya emas nih, nggak bisa lu dapat dalam emas batangan gitu, kayak di pasar-pasar nggak begitu. Tapi emasnya tuh nyatu sama batuannya. Cara ngelepasin emas dari batuannya itu gimana? Lu tuh pakai zat kimia gitu. Kalau di Minecraft kalau lu main Minecraft kan suka ada tuh. Kalau di Minecraft dikomporin doang udah lepas emasnya. Kalau kenyataannya enggak. Tapi lu harus pakai zat kimia. Zat kimianya apa? Merkuri. Merkuri itu, waduh, itu logam berat. Itu ngebunuh tanah dan tanaman. Merkuri ngebunuh. Gue bilang ngebunuh karena emang ngancurin banget. Diameliorasi atau perbaikin tanahnya kagak bisa. Merkuri itu. Tapi ini biasanya di pertambangan rakyat, pertambangan kecil. Mereka biasanya pakai merkuri, kenapa? Karena murah. Ya, Indo kan suka yang murah-murah. Ya, gitu. Jadi begitu lahan atau tanah udah kena merkuri, udah nggak bisa ditanamin tanaman lagi. Kalau misalnya diameliorasi gitu, dilapisi sama tanah subur, terus lu tanemin tanaman, tetap harus hati-hati. Semisal tanaman itu ada buahnya, dan buahnya itu mengandung merkuri ini, merkuri ungu aja doang. Nah, nanti lu makan, merkurinya masuk ke dalam tubuh lu, nggak akan bisa terurai. Merkuri itu agak berat, nggak bisa terurai merkuri. Kalau pertambangan tingkat industri yang lebih sehat itu pakai cyanida. Cyanida sebenarnya ngerusak juga, tapi lebih mudah terurai lah daripada merkuri. Merkuri kan hampir nggak bisa terurai ya karena logam berat. Atau mau lebih aman lagi pakai gravitasi itu yang lebih modern gitu. Cyanida juga selama cyanidanya nggak bocor itu masih aman. Itu pertambangan tingkat levelnya lebih atas. Itu sama gini, kalau misalnya asalnya hutan diganti jadi pertambangan, ya kan lumayan, sponsnya ngilang banyak banget gitu. Dan itu juga ngerombak struktur alam gitu. Karena gini, banjir itu kalau yang misalnya banjir disertai dengan longsor ya, itu kan yang turun itu, apalagi kalau dari hulu, yang turun itu nggak cuma air, tapi juga tanah, sedimen tanah juga ikut turun. Jadi makin cepat aja tuh turunnya. Kalau ada pohon hutan ya, itu si air yang turun, itu bakal ke tahan sama hutannya itu. Sedimen tanahnya nabrak hutan dulu, jadi dia lebih lambat lah turunnya. Kalau berdampak ya berdampaknya ke pohon hutan itu. Tapi kalau misalnya diganti ini jadi pohon perkebunan gitu, misalnya sawit, akasia, eukaliptus, mereka kan jarak tanamnya aja lumayan panjang ya, 3-9 meter. Nah, itu nanti ya tembus aja Pak. Apalagi kalau bawa sedimen tanah ya ibaratnya mereka cuma nabrak truk satu pohon sawit itu ibarat truk satu. Dan kalau dari hulu lebih bahaya lagi, mereka ke bawahnya lebih cepat lagi. Makanya kemarin juga kalau teman-teman lihat di klip videonya kan ada truk-truk sampai ke bawah, sampai nggak karuan bentuknya, sampai satu dengan yang lain truk itu saling bertumpuk. Itu emang bisa seperti itu. Karena nggak cuma air yang jatuh, tapi juga sedimen tanahnya ikut longsor. Terus penyebab yang ketiga, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini gue yakin teman-teman juga ngerasain, nggak cuma di Aceh dan Sumatera, tapi di kita juga. Kenapa bisa terjadi cuaca ekstrim? Karena pemanasan global. Biasanya tropis tuh ya iklimnya lebih stabil lah. Tapi karena pemanasan global ya iklimnya agak lain. Nah, tapi kalau menurut gue ya misalnya besok tiba-tiba turun salju. Gue parkirin mobil gue bukan di garasi tapi di depan rumah. Terus turun salju, mobil gue beku tuh. Masa gue nyalahin langit? Langit, kenapa ini turun salju? Biasanya turun hujan. Ya salah gue kan parkirin mobil di luar, kagak di garasi. Jadi
menurut gue ini pendapat gue aja ya, gampangnya gitu, daripada sibuk nyalahin alam lu, mending introspeksi diri kita sendiri gitu. Langkah paling simpel, paling murah ya reboisasi, tanam pohon-pohon hutan kembali. Ada cara lain, ada, lu bikin dam, perbaiki dam di sungainya, terus lu bikin bendungan kayak di Belanda tuh sekalian, bagus sekalian, tahan lama gitu kan, biar nggak bolak-balik renovasi. Sama drainase di urbannya setiap kampung tuh dibenerin, biar run off-nya lebih kecil gitu, airnya nggak banyak tergenang. Tapi kan itu mahal, berapa tahun coba? Belum lagi potensi dikorupsi, belum lagi apa? Kalau mangkrak kan lebih repot lagi. Ini udah mau azan. Ya gitu. Dan kita ini Indonesia itu kan terkenal dengan negara agraria. Potensi alamnya tinggi. Kita terletak di 2 benua, 2 samudra. Pertanian, peternakan, perikanan kita kaya. Biodiversitas kita nomor 2 di dunia. Kalau menurut gue sih ya, ibaratnya Allah tuh udah karuniakan kita otot yang luar biasa dibandingkan manusia lain. Biodiversitas yang luar biasa, alam yang luar biasa dibandingkan negara lain. Ya lu gunakan otot itu untuk cari duit. Jangan lu jual ginjal lu. Ya lu, tapi ginjal kan karunia Allah. Jadi ya emang ginjal karunia Allah. Cuma kelebihan lu tuh di otot lu. Ya jual otot lu. Jangan jual ginjal lu. Ginjal orang lain juga punya. Negara lain Afrika, pertambangan mereka lebih maju daripada kita. Kobalt mereka lebih banyak daripada kita. Berlian mereka lebih banyak daripada kita. Jadi kalau lu mau nambang di padang pasir aja gitu. Karena emang udah gak ada hutan mereka. Kita hutannya kayak, ya itulah yang kita jaga, cok. Itu yang kita jaga. Di Aceh tuh ada kayu perlak. Itu bagus banget buat kapal. Kalau lu pernah lihat kapal-kapal sebelum penjajahan tuh yang gede-gede, yang kokoh-kokoh itu dari kayu perlak. Kita punya kayu terkuat di dunia, kayu ulin di Kalimantan. Di Jawa punya kayu jati, sono keling. Kurang apa lagi alam kita? Gue di Bandung aja ada pohon karet. Karet bisa jadiin ban, bisa jadiin macam-macam. Ya jadi, ya Allah udah karuniakan kelebihan, maka pakailah kelebihan itu. Itu saran gue aja sih ya. Tapi semisal lu bilang, ini mah pendapat S1 pertanian doang, ya gak apa-apa gitu. Jadi itu ya guys, semoga bermanfaat dan mengedukasi. Dan ingat, mudah-mudahan semua yang viral itu bisa meningkatkan kualitas diri kita. Jadi lu nggak lihat sesuatu yang viral terus udah aja pergi, enggak. Tapi gue pengen lu begitu lihat sesuatu yang viral, lu jadi lebih pintar, kualitas hidup lu lebih terjaga, kualitas hidup lu meningkat juga. Itu dari gue, see you in the next video.